Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triapsari dengan NIM PO7132032510666 dari kelas D3B. Apa sih itu sel darah? Sel darah adalah komponen utama dalam darah yang memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Sel darah terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, eritrosit, sel darah merah, berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang kedua, leukosit, sel darah putih, berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksius, bakteri, virus, dan zat asing. Yang ketiga, trombosit, kepingan darah, berfungsi membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka agar pendarahan dapat berhenti. Yang pertama, sel darah bentuk normal dari leukosit. Leukosit terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masing memiliki ciri-ciri normalnya sendiri. Yang pertama, neutrofil, inti, bersegmen atau berlobus, umumnya 2-5 lobus yang dihubungkan oleh benang kromatin tipis. Sitoplasma, mengandung butiran granula yang halus dan berwarna merah keunguan. Yang kedua, eosinofil, inti, biasanya berlobus 2, bilobed, dan berbentuk seperti kacamata. Sitoplasma, dipenuhi oleh granula besar berwarna merah jingga yang mencolok. Yang ketiga, basofil, inti, biasanya berlobus 2, seringkali tertutup oleh granula. Sitoplasma, mengandung granula besar dan kasar berwarna biru keunguan tua yang sering menutupi inti sel. Yang keempat, limfosit, inti, berukuran besar, bulat atau sedikit melekuk dan menempati sebagian besar volume sel. Sitoplasma, terlihat tipis, berwarna biru kemudaan dan tidak memiliki granula. Yang kelima, monosit, inti, berbentuk tapal kuda atau ginjal yang besar dan melekuk. Sitoplasma, berwarna abu-abu kebiruan dan tempat lebih banyak dibanding limfosit, serta bisa mengandung butiran halus. Berikutnya, sel darah bentuk abnormal dari leukosit. Perubahan pada bentuk leukosit dapat terlihat saat pemeriksaan apusan darah tepi dan dapat menjadi petunjuk adanya penyakit tertentu. Neutrofil abnormal. Yang pertama, hiposegmentasi. Inti sel tidak berseragam dengan normal, melainkan berbentuk seperti kacang atau halter. Kondisi ini bisa bersifat genetik, tidak berbahaya, atau dapat terkait dengan sindrom mielosidiplastik atau leukemia. Yang kedua, hipersegmentasi. Inti sel memiliki lebih dari 5 lobus. Ini seringkali terjadi pada anemia, magnebolistik, defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Yang ketiga, granulasi toksik. Butiran-butiran pada sitoplasma neutrofil tampak lebih gelap atau lebih banyak dari normal. Hal ini sering terjadi pada kasus infeksi berat. Yang keempat, vakuolisasi. Terdapat pada rongga-rongga kecil vakuola pada sitoplasma yang menunjukkan adanya aktivitas fagotosis, pembersihan benda asing yang meningkat. Berikutnya, limfosit abnormal. Yang pertama, limfosit atipikal. Bentuknya lebih besar dari normal, dengan inti sel yang tidak beraturan dan sitoplasma yang banyak serta kebiruan. Sering terlihat pada infeksi virus seperti mononukleosid infeksiosa. Berikutnya, kelainan lainnya. Yang pertama, sel blaset. Sel leukosit muda belum matang yang muncul dalam jumlah besar di peredaran darah. Hal ini merupakan ciri khas leukemia di mana produk sel darah putih terjadi secara tidak terkontrol. Yang kedua, monositosis abnormal. Peningkatan jumlah molekusit dengan ukuran dan bentuk yang tidak normal dapat terjadi pada infeksi kronis atau jenis leukemia tertentu. Yang kedua, sel darah bentuk normal dari trombosit. Bentuk normal trombosit adalah tidak beraturan, seperti cangkram tidak beraturan yang dapat berubah menjadi bulat dan memanjang saat diaktifkan. Bentuk abnormal trombosit dapat meliputi perubahan ukuran terlalu besar atau terlalu kecil, granulasi yang tidak normal, atau bentuk yang tidak biasa yang disebabkan oleh kelainan genetik atau penyakit. Yang pertama, tidak aktif. Dalam kondisi tidak aktif, trombosit berbentuk cakram kecil, tidak beraturan dan tidak berwarna. Diameternya sekitar 1,5 hingga 3 mikrometer. Yang kedua, aktif.
Ketika tubuh mengalami cedera dan terjadi pendarahan, trombosit akan terpicu untuk aktif. Bentuknya akan berubah menjadi bulat dengan banyak tonjolan panjang yang menyerupai tentakel. Tonjolan ini berfungsi untuk saling menempel satu sama lain dan membentuk sambat yang menutupi pembuluh darah yang rusak. Berikutnya, sel darah bentuk abnormal dari trombosit. Pemeriksaan morfologi bentuk trombosit pada usap darah dapat merujuk ke kelainan yang berkaitan dengan berbagai penyakit. Yang pertama, trombosit raksasa. Ukuran trombosit lebih besar secara signifikan dari trombosit normal. Kondisi ini dapat ditemukan pada yang pertama, trombosipenia herediter, kelainan bawaan yang diturunkan dalam keluarga. Yang kedua, sindrom Bernard-Soulier, kelainan genetik langka yang menyebabkan trombosit raksasa dan disfungsi. Yang ketiga, penyakit Weinbrand, gangguan genetik yang mengaruhi pembekuan darah. Yang pertama, mikrotrombositopenia. Ukuran trombosit lebih kecil dari normal. Kondisi ini bisa ditemukan pada berbagai untuk trombositopenia meskipun jarang terjadi. Granulasi abnormal. Perubahan pada granula trombosit dapat menunjukkan kelainan tertentu. Granula kekurangan Gray-Pallanet syndrome. Trombosit tampak pucat dan abu-abu karena kekurangan granula alveolar. Granula tidak beraturan. Penyebaran granula yang tidak merata atau tidak normal. Yang ketiga, sel darah bentuk normal dari eritrosit. Eritrosit normal berbentuk cengkraman bikrofat cekung di dua sisi tanpa bentuk cengkraman bikrofat cekung di kedua sisi. Struktur tidak memiliki inti sel nukleolus sangat matang. Fungsi bertugas menyangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida sebagai limbah. Manfaat bentuk bifosfat memperluas permukaan sel untuk mengikat oksigen dan memberikan fleksibilitas untuk bergerak melalui pembuluh darah kecil. Berikutnya, sel darah bentuk abnormal dari eritrosit. Bentuk abnormal seringkali terjadi karena gangguan genetik atau penyakit yang memengaruhi produksi atau struktur sel. Beberapa bentuk abnormal meliputi yang pertama, ekarosit, terlihat seperti gigitan nyamuk dengan tonjolan di sepanjang membran. Yang kedua, akantosit, memiliki tonjolan seperti duri yang tidak beraturan pada permukaan. Yang ketiga, siktosit, elektrosit yang terfragmentasi atau terpecah menjadi potongan-potongan kecil, sering terjadi pada anemia hemolitik. Yang keempat, dekriosit, berbentuk seperti tetesan air mata. Yang kelima, meliptosit, berbentuk elips atau oval seperti cerut. Yang keenam, sefrosit, berbentuk bola yang lebih kecil dari normal. Yang ketujuh, torosit, memiliki area pucat yang tidak berwarna di tengah, tetapi tepi selnya lebih lebar dan dapat berwarna merah.